Kita semua adalah makhluk ciptaan Tuhan, diberi akal dan nurani untuk bisa kita gunakan kebaikan hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua Rudi di Air Channel Musik untuk Edukasi dan Motivasi. Intro. Oke, di episode kedua ini gue akan bahas tentang kata sahabat, dimana gue akan bahas sahabat ini ialah asal muasal katanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruhnya kepada dunia dan juga unsur-unsur yang terdapat di dalam sahabat. Langsung aja kita ke asal muasal kata sahabatnya ya. Sebenarnya kata sahabat ini berasal dari bahasa Arab, yaitu as-sahabah, di mana kata ini dulu merujuk kepada sahabat-sahabat Nabi. Kemudian dalam bahasa Indonesia sendiri, as-sahabah tadi dijadikan menjadi kata sahabat, yang mana menurut KBBI sahabat ini adalah teman, handai atau kawan, yang mana persahabatan itu dilakukan oleh satu individu, golongan, ataupun kelompok. Dilansir situs resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, sahabat sendiri mulai digalakkan itu untuk menghadapi krisis yang terjadi pada dunia. Di mana sederhananya begini, dunia butuh solidaritas sesama manusia. Nah, untuk menyederhanakan solidaritas tadi itu bisa ditempuh dengan hubungan persahabatan. Jadi, kalau antar individunya sudah memiliki hubungan persahabatan, golongannya sudah memiliki hubungan persahabatan, bahkan antar negara sudah memiliki hubungan persahabatan, maka solidaritas mereka terhadap sesama sahabatnya tentu lebih besar, dan itu menjadi energi positif untuk perdamaian dunia. PBB sendiri juga sudah mulai menggalakkan persahabatan ini itu menyeluruh kepada dunia. Bahkan pada tahun 1998 dia menobatkan satu duta besar. Nah, ini yang sedikit unik sih. Duta besarnya ini ditunjuk oleh PBB, itu bukan manusia ataupun negara, tapi yang dituju oleh PBB ialah tokoh kartun Winnie the Pooh beruang kuning yang memakai baju merah. Itulah yang ditunjuk oleh PBB sebagai duta persahabatan dunia pada tahun 1998. Nah, PBB juga mendeklarasikan dan mengakui bahwa tanggal 30 Juli itu sebagai hari persahabatan dunia. Ini dideklarasikan pada tahun 2011, baru-baru aja ini. Dari situlah kita tahu bahwa pentingnya persahabatan bagi dunia itu untuk meningkatkan rasa kemanusiaan dan solidaritas sesama manusia tadi. Nah, kok nah terus ya, tapi nggak apa-apa lah, lanjut aja. Nilai-nilai yang terdapat di persahabatan ini seringkali dihasilkan seorang itu secara konsisten. Mereka akan melakukan hal-hal yang positif. Contohnya ada, dia harus bersikap jujur, dia harus bersikap baik kepada sahabatnya, dia harus bersikap saling menolong juga sama sahabatnya. Nah, sahabat sejati ini juga banyak yang harus dilakukan, bisa dibilang sebagai sahabat sejati.
Contohnya adalah disiplin-disiplin utamanya ini ialah tentang sosial, tentang antropologi juga, tentang zoologi juga. Bahkan dikemukakan di dalam teori-teori oleh ahli-ahli juga. Itu diantaranya adalah tentang teori psikologi sosial, karena ini menyangkut dengan jiwa ya, batin ya, makanya dia masuk ke dalam psikologi sosial, dalam pertukaran sosial juga, pertukaran ide, pertukaran bahkan materi juga, mereka saling bertukar juga, tentang teori keadilan juga, di mana antar sahabat juga harus memberikan kebaikan kepada sahabatnya secara sama rata, dan dialektika rasional, di mana dialektika rasional ini mereka akan bertukar ide dan berbicara dengan rasional atau dengan yang masuk akal, dan memiliki tingkat keakraban antar pribadi, di mana unsur-unsur persahabatan yang saya katakan tadi itu harus dilakukan secara konsisten. Unsur-unsur itu tadi adalah harus bersikap baik hati juga kepada sesama sahabat, harus setia, jujur, dan senang, karena dalam persahabatan harus memiliki kebahagiaan satu sama lain. Nah, sahabat sejati juga itu bisa memiliki hubungan kedekatan emosional yang lebih mendalam. Bahkan saat seseorang ini tidak bisa berkata jujur kepada semua orang, tapi dia bisa berkata jujur kepada sahabatnya sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan sahabat sejati. Di dunia sekarang ini atau di dunia yang modern ini, banyak unsur-unsur yang terdapat pada persahabatan tadi itu sudah mulai terkikis. Kurangnya empati, kurangnya solidaritas sesama manusia, bahkan mereka saling mengadu domba, propaganda, itu sudah terjadi sekarang ini. Maka dari itu gua harap kalian memiliki hati, memiliki jiwa yang baik juga, harus berkontribusi kepada perdamaian dunia ini. Kita juga harus berbuat baik juga kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, bahkan kepada hewan juga kita harus berbuat baik, dimana kita juga harus memiliki empati kepada mereka semua. Hutan, dimana di situ banyak ditinggali oleh makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Tuhan juga. Bahkan di semua agama juga kepedulian kepada sesama ini sudah diterapkan, bukan diterapkan lagi sih. Bahkan Tuhan pun berfirman seperti itu juga. Welas asih, kasih sayang, semuanya harus kita mulai galakkan lagi. Jangan mau lagi diadu domba, dipropaganda oleh sesama, mulai dari propaganda agama, propaganda politik, sosial, dan semuanya. Kita semua adalah makhluk ciptaan Tuhan, diberi akal dan nurani untuk bisa kita gunakan kebaikan hidup ini. Demikian episode kedua dari gua. Maaf tidak bisa membahas secara mendetail, tapi setidaknya ini dapat sedikit mengedukasi untuk kalian semua. See you next time. Jangan lupa subscribe dan like channel ini. Semoga bisa berkembang lebih baik lagi dan lebih jauh lagi membahas semua makna yang ada di dunia ini. Bisa jadi, maybe, gua nggak tahu juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Salam edukasi. Ciao.